Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagia ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa duduk bersama dalam rangka kita untuk mengumpulkan bekal yang akan kita bawa menghadap kepada Allah. Karena kita sebagai seorang muslim sangat yakin ya bahwa kehidupan kita bukanlah di dunia ini, melainkan kehidupan di akhirat yang kekal dan abadi. Ya, melainkan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Sebagaimana Rasul pernah mengatakan, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan, tidak ada hakikat kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Beliau mengucapkan kalimat ini ketika beliau sedang kerja bakti gali parit Pak di kota Madinah. Untuk apa? Untuk menghalangi pasukan musyrikin menyerang kota Madinah. Beliau di siang hari saking laparnya beliau, ya, beliau mengganjal perutnya dengan batu, ya, mengganjal perutnya dengan batu. Maka beliau kemudian mengingatkan kepada para sahabat, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Artinya apa? Memang di dunia ini adalah tempatnya kita bersusah payah, tempatnya kita berjuang. Ya, jika apa ada perjuangan kemudian kita selalu nikmat, selalu leha-leha, tidak. Ya, enak-enaknya tidur, datang azan subuh, kita tinggalkan kenikmatan tidurnya. Ya, lagi enak-enaknya kita mengeluarkan uang, mengumpulkan uang, ternyata ada kewajiban zakatnya kita keluarkan. Dan seterusnya, lagi senang-senangnya melakukan suatu perbuatan, ternyata dilarang syariat, kita tinggalkan. Ya, maka betul kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang beriman digambarkan Nabi seperti di penjara. Apa makna penjara itu? Hidupnya dibatasi, tidak bebas. Makanya orang-orang beriman, ya, tidak semua apa yang dia ingini dilakukan. Akan tetapi dia akan timbang dengan timbangan syariat. Jika syariat mengizinkan, membolehkan, kita kerjakan. Namun jika syariat melarang, maka kita akan meninggalkan. Itulah gambaran bahwa orang-orang beriman di dunia ini laksana di dalam penjara.
Sedangkan bagi orang kafir seperti surga. Kenapa? Hidup mereka bebas. Ya, bebas, nggak ada aturan. Mereka yang penting perutnya kenyang, bawah perut juga puas, sudah. Itu ya. Iya, itu bedanya antara orang beriman dengan orang-orang di luar orang beriman. Ya, makanya Bapak sekalian, Masya Allah, tidaklah yang menjadikan kita melakukan itu semua karena harapan kita mendapatkan kehidupan yang bahagia di hari kiamat kelak, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di hari kiamat kelak. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam tafsir surat Al-A'la. Kita akan ulang sebentar. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah Rabbmu yang maha tinggi. Ya, yang maha tinggi. Ini merupakan perintah dari Allah agar kita bertasbih dengan nama Allah. Apa itu makna tasbih? Tasbih maknanya adalah tanzihullah amma la yaliqu bihi. Kita mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Itu makna tasbih. Kemudian di dalam ayat ini terdapat penetapan sifat Allah, yaitu sifat al-ulu. Allah itu tinggi dengan bahasa al-a'la, ya, sebagaimana Ibnu Abbas ketika beliau membaca surat ini Sabbihisma rabbil a'la, maka bahkan Rasulullah belum membaca subhana rabbiyal a'la, ya, subhana rabbil a'la, maka mengatakan subhana rabbiyal a'la. Jadi Rasulullah ketika membaca surat ini, beliau dengan membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan, ya, makhluknya, fasawwa, dan Allah sempurnakan penciptaannya. Jadi inilah penciptaan Allah, ya, tidak ada kekurangan sama sekali. Allah menciptakan langit penuh dengan kesempurnaan. Beratus-ratus tahun Allah ciptakan langit tanpa tiang. Belum ada sejarahnya langit kemudian retak. Ya, Allah menciptakan manusia. Maka dengan sempurnanya, nggak ada kemudian manusia matanya di belakang misalkan, ya, semua di depan. Masya Allah. Kemudian Allah berikan manusia dalam jasadnya memiliki organ-organ yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan mereka dengan sempurnanya, ya. Kemudian walladzi qaddara fahada, dialah Allah yang telah mentakdirkan, menetapkan kadar segala sesuatu, ya, fahada, kemudian memberikan petunjuk. Apa makna petunjuk? Petunjuk di sini kata Syekh As-Sa'di adalah yaitu petunjuk yang sifatnya umum, yaitu apa? Mencakup segala sesuatu untuk kemaslahatan hidup manusia. Jadi Allah ciptakan manusia, kemudian Allah berikan petunjuk kepada mereka bagaimana agar mereka bisa bertahan hidup. Ya, manusia berpikir, gimana sih saya biar bisa makan? Dia akan bekerja. Bagaimana biar saya itu selamat dari bahaya? Nah, gitu. Dan juga makhluk-makhluk yang lainnya, Allah berikan petunjuk kepada mereka sesuatu yang bisa maslahat untuk dirinya. Ya, kemudian walladzi akhrajal mar'a, dialah Allah yang telah mengeluarkan mar'a. Mar'a kalau diterjemahkan, terjemahan bahasa Indonesia itu, ya, itu tempat penggembalaan. Tetapi ya tidak beda, ya, kalau menurut Ibnu Katsir beliau mengatakan ai min jami'i sunufin nabatat wazzuru, itu Allah yang telah mengeluarkan berbagai macam tumbuhan dan pertanian, ya, Allah mengeluarkan. Kita hanya naruh satu biji padi, kemudian Allah tumbuhkan, ya, kemudian menghasilkan batang, menghasilkan daun, menghasilkan bunga, lama-lama menjadi buah padi. Siapa yang mengeluarkan semua? Allah Subhanahu wa taala. Kita ngelempar satu biji kelengkeng, Pak, di belakang rumah, ya, kemudian ditimbun tanah, atau mungkin gak usah ditimbun, lama-lama kemudian akan muncul akar, batang, daun, terus membesar, ada buahnya,
Ya, lama-lama kita bisa nikmati. Siapa yang menumbuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia nggak bisa sama sekali. Nah, itu semua adalah apa? Karena kepintaran, karena luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Setelah itu, setelah Allah menjadikan rerumputan yang begitu hijau suburnya, kemudian apa? Allah menjadikan dia kuning bahkan mengering. Allah bisa sekejap mata ya. Makanya kalau kita melihat misalkan rumput di mana, di lapangan saja ya, coba kalau musim begini hijau royo-royo Pak, nanti kalau 1 bulan 2 bulan gak ada hujan, lapangan berubah jadi kering kerontah coklat Pak. Iya kan, coklat itu, debu di mana-mana. Begitu turun hujan, malam turun hujan, coba 2 hari kemudian kita melihat sudah apa, bintik-bintik hijau di sepanjang lapangan. Siapa kira-kira yang menjadikan hijau? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau terbiasa mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat pemandangan seperti itu, bukan kita mengatakan oh iya lapangan jadi hijau, tidak. Yang ada dalam pikiran dan hati kita, inilah Allah Subhanahu wa taala yang telah merubahnya semua. Insyaallah ya, melihat rumput yang ada di lapangan, apa yang terjadi? Menambahkan iman, menambahkan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iya. Insyaallah ya, ini. Jadi faja'alahu ghusaan ahwa. Kemudian sanuqri'uka falatansa. Kami, kata Allah, akan membacakan kepada engkau wahai Muhammad falatansa, dan kamu tidak akan lupa. Insyaallah di sini penjelasan dari Allah bahwa apa yang Allah bacakan kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau tidak akan lupa. Beda sama kita, ya. Kadang-kadang habis subuh ngapal 1 ayat, Pak. Ya hafal kita, baca bolak-balik sampai hafal, Pak. Keluar masjid, masuk rumah, istri nanya, Pak, sarapan pakai apa? Ya, anulah, beli mendoan saja. Diulang lagi, kelalen maning ayatnya, Pak. Ketutup dengan mendoan gitu ya. Beda kita sama Nabi ya, Masya Allah. Tetapi kalau Nabi Muhammad SAW, ketika Allah bacakan kepada beliau, maka apa? Beliau senantiasa akan ingat. Ini menunjukkan bahwa hafalan seseorang itu memang karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diperintahkan untuk ikhtiar, Pak, untuk menghafal. Ya, tapi kemudian Al-Qur'an itu nempel pada diri kita atau tidak, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Masyaallah. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan Bapak sekalian, walaupun Nabi Muhammad SAW tidak pernah melupakan Al-Qur'an, tapi apa? Setiap tahunnya Nabi SAW beliau akan memperdengarkan Al-Qur'an kepada Jibril alaihissalam. Ya, setiap sebulan penuh, Pak. Jadi Jibril mendatangi Rasulullah, dan kemudian Rasulullah membacakan Al-Qur'an kepadanya, didengarkan. Jika ada yang keliru, diluruskan lagi. Bacaannya kurang panjang, kurang pendeknya, diluruskan oleh malaikat Jibril. Itu setiap bulan Ramadan malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nih, padahal Rasul dijamin tidak akan lupa lah. Kita bagaimana, Pak ya? Iya, kita nggak pernah ada yang nyimak bacaan kita, nggak ada yang mengoreksi bacaan itu, gimana gitu. Masya Allah, Rasul saja dikoreksi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Jadi Allah akan membacakan kepadanya, dan engkau Muhammad tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Menghendaki apa? Contoh kata Ibnu Katsir, Allah menghendaki akan menghapus lafaz itu. Allah akan menghapus hukum Al-Qur'an itu. Maka Allah menjadikan Rasulullah SAW beliau lupa. Ini ya. Jadi kalau Allah hendak memansuhkan Al-Qur'an, ada sebagian lafaz, maka caranya Rasul dijadikan lupa. Tapi begitu Rasulullah wafat, maka hal itu tidak terjadi lagi. Al-Qur'an ini semua berlaku. Ya, illa masya Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui al-jahra, segala yang nampak,
dan segala yang tersembunyi. Masya Allah, Pak. Ini penyebutan sifat Allah, yaitu apa? Al-Alim. Allah itu maha mengetahui. Mengetahui yang nampak. Semua, Pak. Apa yang kita perbuat, apa yang kita ucap, Allah tahu. Bahkan apa yang kita sembunyikan dalam hati kita. Jangan pernah kita punya anggapan Allah itu tidur. Jangan pernah kita punya anggapan Allah itu tidak melihat, tidak mengetahui. Mengetahui semua, Pak. Bahkan ketika kita melakukan kemaksiatan seorang diri di tengah malam yang gelap gulita, ya, di satu kamar yang tidak ada seorang pun mengetahui kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya. Nah, insyaallah ya, ini innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Bahkan Allah mengatakan wa huwa alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Sama-sama kita sholat, Pak. Namun Allah tahu setiap orang ini yang sholat. Ya, bisa-bisa dalam satu shaf sholatnya bareng, shafnya bareng, ucapannya sama, gerakannya sama, antara satu dengan yang lainnya beda pahalanya. Allah bisa ya, coba kalau kita. Ini kan susah. Ya, Allah bisa menilai hati manusia. Makanya kata para ulama, mereka mengatakan innamal a'malu yatafadalu bitafaduli ma fil qulubi minal ikhlas minal imani wal ikhlas. Artinya kata para ulama, sesungguhnya amal seseorang yatafadal, bertingkat-tingkat dari sisi pahalanya. Apa yang menentukan? Ya, bil imani wal ikhlas, dengan keimanan dan keikhlasan di dalam hati. Maka boleh jadi kata para ulama, ya, maka boleh jadi ada satu orang yaqumu fi shaffi wahid wa baina salataihi kama baina samai wal ard. Maka boleh jadi ada orang dia sholat sama-sama dalam satu shaf, namun apa? Pahala sholatnya perbedaannya seperti langit dan bumi. Coba, apa yang menentukannya? Yang menentukannya adalah hati kita semua. Ya, makanya jangan pernah ketika kita berbuat amal kebaikan kemudian kita melenceng dari sisi niatnya, pengen dapat pujian, pengen dapat bayaran dan sebagainya. Jangan sampai. Ya. Nah, karena Allah mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami kata Allah akan memudahkan engkau wahai Muhammad untuk al-yusra. Ya, memudahkan segala kebaikan. Apa maknanya? Ibnu Katsir mengatakan ai nusahilu alika af'alal khair wa aqwalahu. Yaitu kami akan memudahkan engkau wahai Muhammad untuk apa? Untuk melakukan kebaikan dan mengucapkan kebaikan. Nih, insyaallah ini adalah apa? Kabar dari Allah bahwa Allah akan memudahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan kebaikan dan melakukan kebaikan. Satu. Dan yang kedua, Allah mensyariatkan kepada beliau dengan syariat yang sangat mudah, Pak. Dengan syariat dan perintah yang sangat ringan. Dari sisi mana? Saya sudah jelaskan pertemuan sebelumnya. Contoh, Pak. Contoh kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam. Kita sekali sholat berapa menit? Kita kemarin simpulkan ya sekitar 10 menit. Waduh, Pak. Sholat subuh 10 menit, duhur 10 menit, Masya Allah itu panjang itu, Pak. Kayaknya bacanya surat An-Naba itu, Pak, sama Abasa itu, kalau 10 menit itu. Coba, itu kalau andikan satu kali sholat 10 menit kali 5, berapa, Pak? 50 menit, nggak sampai sejam. Sedangkan Allah memberikan kepada kita waktu sehari semalam 24 jam. Sisa waktu berapa? 23 jam 10 menit, free, silahkan. Yang diwajibkan cuma 50 menit sehari semalam. Allah memerintahkan ibadah puasa. Ibadah puasa berapa dalam setahun? Cuma sebulan. Sebulan diwajibkan berpuasa, 11 bulan free. Silahkan kita makan, kita mau apa silahkan. Masya Allah, sebulan dalam setahun. Allah mewajibkan ibadah zakat. Ya, ibadah zakat. Zakat itu berapa, Pak? Contoh, kita ternak kambing misalkan 40 ekor sampai 120, berapa zakatnya? 1 ekor kambing kita ternak 100
90 ya atau 150 ekor kambing, berapa zakatnya satu ekor? Insya Allah sangat ringan ya, sangat ringan. Subhanallah itu Pak. Nah kita punya sapi 30 Pak. Sapi 30 baru berapa? Satu ekor sapi 30 ya. Nah dan seterusnya gitu Pak. Begitu ringannya. Haji ya, seumur hidup kita Allah wajibkan cuma sekali, dan juga umroh ya. Allah memberikan harta kepada kita banyak sekali, tapi Allah hanya wajibkan seumur hidup cuma sekali, insyaallah ya. Nah jadi Allah memberikan syariat kepada umat manusia, syariat yang sangat ringan dan syariat yang sangat mudah. Sholat diperintahkan berdiri Pak. Andaikan kita sakit tidak mampu berdiri, apa kata Nabi? Sholli qa'idan, sholat sambil duduk. Duduk pun tidak bisa. Kenapa sakitnya? Bisulan Pak, di pantat lagi Pak. Sholatnya susah. Apa kata Rasul? Fa'ala janbin, sholatlah sambil tiduran. Coba, sholat sambil tiduran Pak. Niat torsi sholat, ya niat gitu loh. Tapi itulah syariat. Diperintahkan sholat berdiri. Jika tidak mampu maka sambil duduk. Tidak mampu duduk bisa sambil tiduran. Tuh Islam sudah ringan, tapi ketika kita melakukan sangat berat, ada keringanan lagi. Sholat sehari 5 waktu, tapi ketika kita sedang safar, ya kan gitu, boleh kita jamak. Zuhur sama asar gabung dalam satu waktu, maghrib sama isya gabung satu waktu, berarti cuma 3 waktu. Yang tadinya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat, dikosor. Asar 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, ya, maghrib 3, isya 2. Tuh, coba dapat diskonan banyak sekali Pak, gitu kan? Makanya wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memberikan taufik kepada engkau wahai Rasul untuk apa? Untuk kebaikan, untuk melakukan kebaikan yang sangat mudah. Maka Allah mengatakan fadzakir inna fa'ati dzikra, maka berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu sangatlah bermanfaat. Gini Pak, Rasul diperintahkan Allah untuk berdakwah, untuk memberi peringatan. Padahal apa? Allah kan tahu ini siapa yang calon-calon orang beriman. Allah tahu. Allah tahu siapa orang yang walaupun diajari, diajak tetap di kekafiran. Ada kan? Ya makanya para ulama tafsir seperti Syekh Amin As-Singkiti dalam tafsir Adwaul Bayan beliau mengatakan, kita mendakwai orang itu ada 3 model. Model yang pertama, orang yang pasti atau sudah ditetapkan Allah dia di atas kekafirannya. Yang kedua, orang yang Allah sudah pastikan dia akan menerima dakwah. Dan yang ketiga, ada orang yang kita tidak tahu apakah Allah takdirkan dia menerima atau tidak. Tapi apa? Bersamaan dengan itu, Allah masih memerintahkan nabinya untuk berdakwah. Rasul diperintahkan untuk mendakwai Abu Thalib, mendakwai Abu Lahab, mendakwai Abu Jahal. Padahal apa? Allah tahu Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Jahal akan mati di atas kekafiran. Tapi apa? Itulah yang Allah perintahkan bagaimana usaha kita. Makanya kalau ketika kita nasihati orang, itu tuh jangan terlalu jauh lah. Paling orang itu susah dapat hidayah. Jangan. Saya pernah Pak, masalah habis taklim gitu ya. Ada orang di luar, Ustaz cuma loh, mau ngisi pengajian di tempat itu gitu. Nah mereka cuman kelihatan baik pas ngaji, kalau pulangnya jadi penjahat lagi. Masya Allah. Itu di luar apa? Di luar tanggungan kita. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Kewajiban kita adalah menunjukkan perkara diterima atau tidak, itu haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Iya kan? Makanya apa? Rasulullah SAW beliau sangat menginginkan Abu Thalib, paman beliau, masuk Islam. Sampai ketika pamannya mau meninggal, Rasul mendatangi, ya ammi wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bela engkau di hadapan Allah. Ternyata apa? Di samping Abu Thalib ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Kedua mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Abu Thalib, apakah engkau akan membenci dan meninggalkan agama Abdul Muttalib, agama nenek moyang kita? Rasul ulang lagi Pak. Abu Jahal ulang lagi, sampai akhirnya pamannya Nabi
mati di atas kesyirikan. Rasul sangat bersedih. Sampai akhirnya apa? Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun, namun Allah berikan petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Coba, ya kan? Allah kan tahu dari dulu Abu Thalib akan mati di atas kekafiran, tapi apa? Allah tetap memerintahkan beliau untuk menyampaikan dakwah. Ya, karena dakwahnya kita akan mendapatkan pahala. Nih ya, fadzakir inna fa'atiz dzikra. Kemudian kata Allah, saya dzakaru may yakhsha, dan orang yang punya rasa takut dia akan mengambil pelajaran. Tuh. Jadi Allah menyebutkan orang-orang yang bisa menerima manfaat dari peringatan, dari dakwah adalah siapa? Orang yang punya rasa takut kepada Allah. Nih, insyaallah ya. Berarti ini salah satu ciri, Pak. Orang yang bisa menerima ajakan Islam, ajaran Islam kita amalkan. Apa syaratnya? Di antaranya adalah orang yang memang punya rasa takut kepada Allah. Nih, wa yatajannabuhal ashqa, dan orang-orang yang celaka maka mereka akan menjauhi nasihat itu. Tuh, orang dinasihati, diajak masuk Islam, diajak berbuat kebaikan, kok dia akan menjauh? Ya, maka apa? Allah mengatakan dia adalah orang yang celaka. Alladzi yaslan naral kubra, orang yang akan masuk ke dalam api yang besar, yaitu api neraka. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, kemudian mereka tidak hidup di dalamnya dan tidak mati. Apa artinya, Pak? Ini dijelaskan Ibnu Katsir, maksudnya adalah orang yang kekal di dalam neraka, Pak. Jadi orang kalau sudah ditetapkan Allah kekal di dalam neraka, siapa mereka? Itu orang yang mati di atas kekafiran. Ulangi lagi, itu orang yang mati di atas kekafiran, maka mereka ditetapkan Allah kekal di dalam neraka. Nah, sifat mereka seperti ini, Pak. Mereka tidak hidup dan tidak mati. Kenapa tidak dikatakan tidak hidup? Karena dikatakan hidup, mereka tidak pernah istirahat, Pak. Dikatakan mati, atau maaf, kenapa mereka tidak dikatakan hidup? Karena katanya hidup tidak pernah mendapatkan nikmat. Mau minum, dikasihnya apa? Air yang sangat panas. Dia kelaparan, dikasih apa? Dikasih buah yang sangat pahit dan itu menghancurkan, itu buah zakum. Coba, katanya mereka mati, tapi apa? Mereka tidak bisa istirahat, sakit terus perasaannya, Pak. Nih, ini naudzubillah bagi orang-orang yang Allah kekalkan di dalam neraka. Nah, adapun orang yang mati di atas keislaman, mati di atas keimanan, walaupun mereka berbuat maksiat, bagaimana? Boleh jadi Allah akan siksa mereka di dalam neraka. Dan apa? Allah akan mematikan mereka sesaat di dalam neraka, Pak. Jadi kalau orang beriman, bisa jadi Allah matikan di dalam neraka, tapi sesaat, tidak selama-lamanya. Nah, begitu mereka nanti sudah apa? Sudah habis dosanya, Allah angkat masuk dalam surga. Ya, sebagaimana hal ini diterangkan Nabi Muhammad dalam hadis, diriwayatkan Imam Muslim. Ya, Rasul mengatakan, amma ahlun nar alladzi hum ahluha fa innahum la yamutu fiha wa la yahyaun. Adapun penduduk neraka yang mereka kekal di dalamnya, maka mereka tidak mati dan mereka tidak hidup. Ya, mereka tidak mati dan hidup. Ya, kemudian kata Nabi, adapun ya orang-orang adapun orang-orang yang mereka mukmin namun mereka berbuat dosa, Rasul mengatakan, fayumituhum imatatan hatta idza saru fahman udzina fi syafa'ah. Ya, adapun orang yang mukmin ya dan mereka berdosa, maka apa? Allah akan matikan mereka di dalam neraka dalam jangka waktu tertentu. Ketika mereka sudah berubah menjadi fahman, apa fahman? Arang, Pak. Disiksa dalam neraka sampai menjadi arang, dan Allah mengizinkan untuk diberi syafaat. Ya, ada orang memberi syafaat, baik itu Rasulullah atau orang beriman, ya, memberi syafaat. Maka apa? Faji'a bihim,
Dhabaira, maka didatangkan sekelompok mereka dan sekelompok mereka fabutsu al anharil jannah, kemudian mereka disiram dengan sungai di dalam surga. Kemudian Allah mengatakan, ya ahlal jannati afidu alaihi, wahai penduduk surga, siramilah mereka. Ya, orang tadi yang di neraka itu diangkat kemudian disirami dengan sungai di surga. Fayambutuna nabatal hibbati takunu fi hamili sail, maka kemudian mereka tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian. Ya, masya Allah, mereka tumbuh kemudian masuk ke dalam surga. Ini Pak. Jadi bahwa orang yang di dalam neraka mereka tidak hidup dan tidak mati bagi siapa? Ya, yaitu mereka yang kekal di dalam neraka. Adapun orang beriman yang berbuat dosa, Allah siksa di neraka, maka Allah akan mematikan mereka sesaat, ya, sampai kemudian ada yang memberi syafaat. Gitu Bang, insyaallah. Jadi ini perlu kita kompromikan. Tidak semua orang di dalam neraka tidak hidup tidak mati. Tapi ini berlaku bagi orang yang kekal di dalamnya. Kemudian Allah mengatakan, qad aflaha man zakka. Qad aflaha man tazakka, telah beruntung orang yang mensucikan diri. Apa makna mensucikan diri? Ibnu Katsir beliau meriwayatkan ada dua penafsiran. Makna yang pertama yaitu ai tahara nafsahu minat akhlaqir radhilah wa taba'a ma anzalallahu ala rasul. Yang pertama, orang yang mensucikan diri adalah orang yang membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk, satu, dan dia mengikuti jalannya para rasul. Ini makna pertama. Makna yang kedua, ini sebagaimana ditafsirkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya, beliau menafsirkan bahwa yang dimaksudkan di situ adalah orang yang menunaikan zakat, Pak. Makanya Umar bin Abdul Aziz ketika beliau memerintahkan manusia untuk membayar zakat fitri, beliau membaca ayat ini, qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang yang mengeluarkan zakat. Wa dzakara asma rabbika fashallat, dan dia menyebut nama Allah dan menegakkan salat. Karena memang zakat itu, ya, kita kan sering dengar nama zakat, ada zakat mal, ada zakat fitri kan? Apa sih fungsi zakat? Allah mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha. Artinya, ambillah zakat-zakatnya mereka. Untuk apa? Tutahhiruhum biha, untuk mensucikan mereka. Wa tuzakkihim biha, dan membersihkan mereka. Makanya kata para ulama, zakat itu fungsinya dua, Pak. Itu membersihkan jiwa kita. Kalau zakat mal, ya. Dari apa? Dari sifat pelit, Pak. Kalau kita berhasil mengeluarkan zakat, insya Allah kotoran sifat pelit dalam hati kita hilang. Yang pertama. Yang kedua, itu mensucikan harta. Ya, kita kan mencari rezeki, kita walaupun hati-hati kita jualan, Pak, mungkin ada, Pak, ada harta yang masuk dalam diri kita, dalam kantong kita, rekening kita, atau bahkan kita makan, ada bagian yang tidak halal, bukan hak kita. Mungkin nggak? Mungkin. Sedangkan kita nggak tahu. Nah, cara mensucikannya adalah mengeluarkan zakatnya. Makanya zakat itu kotoran, Pak. Maka keluarga Nabi Muhammad SAW diharamkan dari makan harta zakat. Ya, kenapa? Karena zakat itu min ausakhin nas, itu adalah kotoran manusia, kotoran harta manusia. Kotorannya diambil, ibaratnya ini bak air, Pak, ya, bak air. Kemudian kita sedot itu, Pak. Sedot kan? Ada kotorannya, ada air bersihnya gitu. Nah, kotoran ini tidak boleh dimakan Nabi dan keluarganya, Pak. Ya, kenapa? Allah sedang memuliakan Nabi dan keluarganya. Jadi kalau kita nerima zakat, itu konsekuensinya, Pak. Ya, konsekuensinya, ya halal gitu. Cuman kan itu memang harta kotor. Itulah Allah mengatakan qad aflaha man tazakka. Telah beruntung orang yang mensucikan. Ada dua makna. Mereka bisa mensucikan diri, ya, dari akhlak yang buruk dalam hatinya, dan yang kedua yaitu orang yang mensucikan diri dengan mengeluarkan zakat. Termasuk zakat fitri, Pak. Zakat fitri yang kita keluarkan
ketika Ramadan ya, menjelang Idul Fitri. Apa kata Ibnu Umar? Farada Rasulullah zakatal fitri tuhratan lis-shaim ya wa tu'matan lil masakin. Kata Ibnu Umar, Rasulullah mewajibkan zakat fitri satu untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa. Minallahwi wa rafat, dari perkara yang sia-sia dan perkara yang dosa, Pak. Kita puasa kadang-kadang melihat yang kurang layak, ngomong yang kurang pas. Itu cara mensucikannya dengan zakat fitri. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah untuk memberi makan kepada fakir miskin. Tuh, jadi zakat fitri itu sangat penting. Ini sebentar lagi Ramadan ya, siap-siap ini bayar zakat fitri. Jangan eman-eman. Eman-eman 2,5 kilo malah wehna wong. Gitu ya, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia menyebut nama Allah dan menunaikan zakat. Apa maknanya? Ya, maknanya adalah yaitu mereka senantiasa, Ibnu Katsir mengatakan ai aqamas shalah fi awqatiha ibtigha'a mardatillahi wa ta'atan li amrillah. Maksudnya adalah orang yang menegakkan sholat tepat pada waktu-waktunya. Jadi zikir kepada Allah dengan sholat, Pak. Bahkan kata para ulama, keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah adalah ketika sedang sholat, terutama ketika sujud. Tuh, berarti kita sedang apa? Menghadap kepada Allah. Makanya ketika sujud perbanyak doa. Sebagaimana Rasul pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih fa huwa sajidun fa aksirud du'a. Keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Allah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa di waktu itu. Sekarang pertanyaannya, Pak, sujud yang mana, Ustaz? Kan gitu ya. Kalau kita kebanyakan sujud terakhir ya. Iya, padahal kalau kembali kepada lafaz hadis ini, sujud sifatnya umum. Silahkan mau sujud di pertama, kedua atau terakhir. Kita jangan membatasi hanya sujud terakhir, malah keliru, Pak. Karena lafadznya silahkan setiap kondisi sujud perbanyak doa di situ. Masya Allah. Kemudian Allah mengatakan bal tu'sirunal hayatad dunya, tapi justru kalian mengedepankan dan mendahulukan kehidupan dunia. Ini kebalikannya, Pak. Kalau tadi orang beruntung adalah orang yang mensucikan dirinya, dibandingkan siapa orang yang merugi adalah orang yang mengedepankan kehidupan dunia. Ya, wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih baik dan kekal, Pak. Gini Pak Badan? Iya, kita hidup di dunia, Pak, panjang-panjangnya 67 tahun, 60-70 tahun, Pak. 80 bonus. Ya, 90 bonus super gitu kan. Nah, umumnya gitu. Tapi kalau negeri akhirat subhanallah sepanjang masa, Pak, tidak ada akhirnya. Maka andaikan kita berbicara sengsara di dunia, maka apa? Itu ada akhirnya. Adapun sengsara di hari kiamat tidak ada akhirnya. Ya, maka Allah mengatakan bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih apa? Lebih kekal. Makanya Bapak sekalian, Rasul pernah menyebutkan manusia itu ada dua, ada yang mengedepankan dunia, ada yang mengedepankan akhirat. Rasul mengatakan, beliau mengatakan man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Barang siapa yang mencintai dunianya, maka dia akan mengorbankan akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu, dan siapa yang mencintai akhiratnya, dia akan apa? Mengorbankan dunianya. Sudah. Jadi seakan-akan dunia akhirat seperti ini, Pak. Siapa yang cinta dunia, maka dia mengorbankan akhirat. Siapa yang cinta akhirat, dia akan mengorbankan dunianya. Contoh, Pak. Contoh nih, orang yang mengedepankan akhirat. Kita lagi tidur, Pak. Nyaman-nyamannya tidur. Apalagi musim gini, Pak. Gerimis, sering gerimis. Kasur empuk, selimut empuk, baru di laundry. Masya Allah, Pak. Lampunya baru kelip-kelip gitu ya. Remang-remang gitu ya. Subuhan, Pak. Subuhan coba. Jangan malam subuhan. Untuk bangun, wah bener. Kita mengorbankan dunia kita, Pak. Mengorbankan dunia kita kan? Tuh. Berat sekali itu. Kita sudah susah-susah ngumpulin harta, Pak.
Tiba-tiba apa? Ada kewajiban zakat, kita keluarkan 100 juta, berapa zakatnya? 2,5 juta. Dikasihkan fakir miskin, orang kerja duit. Coba, kita mengorbankan dunia kita, iya kan? Sebagaimana orang yang cinta kepada dunia, maka dia akan mengorbankan akhiratnya. Orang kalau cinta kepada harta, jualan di pasar, Pak, ada azan, dalam mana nih? Tanggung ana wong tuku. Ya, Pak. Akhiratnya dikalahkan. Sudah coba. Ada orang cinta dunia, ada orang dompetnya jatuh di jalan. Lah, disikin nomplok, ya kan? Disikin nomplok, lu kotoh. Padahal tahu ini milik siapa. Kan gitu loh, Pak. Masya Allah. Kenapa dia cinta dunia sehingga dia mengorbankan akhiratnya? Lah, akhirat dia. Ya. Orang karena cinta dunia dia nimbang, kemudian apa, Pak? Kemudian dia kalau jual dikurangi, Pak. Kalau beli minta diangeti. Ya, tangeti, Pak, gitu. Tapi kalau jual, Masya Allah dikurangi. Maka Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Yang ini ketika nimbang untuk dirinya pengen dibanyakin, kalau untuk orang lain dikurangi. Maka Allah mengatakan, apakah dia tidak yakin akan dibangkitkan pada hari kiamat? Masya Allah. Itu prinsipnya. Siapa yang mencintai dunia maka akan mengorbankan akhirat. Siapa mencintai akhirat akan mengorbankan dunianya. Ya, innaha adalah fi suhufil ula. Sesungguhnya perkara ini sudah ada pada suhuf yang pertama, yaitu suhufnya Ibrahim dan Musa. Artinya apa? Penjelasan ini sudah ada dalam suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa alaihi salam. Maka alhamdulillah selesai kita menjelaskan tafsir di dalam surat Al-A'la. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bermohon kepada Allah semoga Allah menerima segala amal soleh kita dan mengampunkan dosa-dosa kita serta memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.